Saya disetrumin. Disetrum? Iya. Strom gajah, Bang. Struman gajah yang panjang alat kelamin saya. Saya karena Apa? pernah alat kelamin. Itu saya dijujulin teh gajah. Dijujulin teh gajah. Saya diam aja, udah tutup, tapi dipegang dari sini, akhirnya ya masuk, saya makan. Ibu makan tai gajahnya? Ya karena dipegangin semuanya, saya kan nggak bisa apa-apa lagi. Itu dipaksa main? Dipaksa main. 9 bulan hamil, gelantungan di atas? Iya. Saya tanya dulu, ini kejadian-kejadian ini ada buktinya nggak? 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Oke, ini sebelum kita mulai saya bacain dulu karena ini menurut saya ini berita serem banget ya. Ini dari ctd.insider di Instagram. Kalau Anda belum follow ctd.insider. Ini berita tentang ex pemain sirkus Ochito Oriental Circus ya. Oriental Circus, Taman Safari mengaku dieksploitasi, dirantai, dipisahkan dari anak hingga sampai Dipisahkan dari orang tua. Apa? Dipisahkan dari orang tua. Dipisahkan, iya, orang tuanya dipisahkan sama anak ya, bener kan? Iya, ini dipisahkan dari anak, bener, sama aja ya. Hingga dijejali kotoran gajah. Itu beritanya yang ada. Iya. Oke. Nah, ini saya mau tanya dulu nih ceritanya seperti apa, karena kayaknya kita harus dari dua sisi juga ya. Karena kan kalau dari pengakuannya dari pihak sebelah bahwa nggak pernah terjadi pasti kan, bahwa itu nggak ada kontrak, nggak ada apa, nggak ada urusan, nggak ada apa, gitu kan. Jadi makanya saya mau tanya, ini beneran kejadian atau apa yang terjadi? Jadi Pak Soleh ini pengacara korban, Iya. Vivi ini korban, Iya. Oke. Mbak Vivi ini korban, Mbak Butet Iya. korban juga. Korban. Yang dipisahkan dari orang tua atau anak? Semua dipisahkan dari orang tuanya. Kalau ini kebetulan punya anak di tempat sirkus, dipisahkan dengan anaknya. Dipisahkan tuh definisinya apa? Jadi kebetulan saat itu, Bang, dia ini pacaran dengan pegawai sirkus. Karena itu dianggap pelanggaran, maka dia dihukum, yang dirantai itu tadi. Dirantai. Ya, dirantai. Nah, dia main sirkus dalam posisi hamil. Sampai hamil itu 9 bulan. Dirantai ini gimana definisinya? Ayo diceritakan itu. Saya pada saat itu berhubungan dengan karyawan. Di sirkus kan tidak boleh berhubungan dengan orang luar. Oke. Hanya boleh berhubungan dengan sesama pemain. Kayak sebelah ini teman saya. Nggak boleh berhubungan nih maksudnya apa? Baik berteman maupun Jadi nggak ada berkenal. komunikasi? Tidak ada komunikasi. Oke. Jadi hanya dengan sesama pemain aja. Dan pada saat itu saya di usia sekitar mungkin 17 tahun atau 18 tahun. Itu saya remaja, saya ada suka dengan karyawan. Terus akhirnya saya ada berhubungan, saya pacaran. Pacaran. Ya, terus sampai Hamil. kejadian saya hamil. Ah. Terus pada saat itu saya hamil karena saya melanggar apa yang mereka inginkan, saya tidak turutin kan. Ah. Saya melanggar, di situ saya dirantai, saya dipukulin. Anda dirantai Iya, pakai rantai gajah. Jadi setiap malam saya dirantai supaya apa? supaya saya tidak kabur. Ikut dengan Si pria tersebut. pria tersebut. Dikeluarkan. Prianya dikeluarin, Anda dirantai Iya. dalam keadaan hamil, Dalam keadaan hamil saya. dipukulin. Dipukulin saya pakai balok. Ini saya. Sampai sekarang nih, Bang Dedi. Bekasnya itu. Saya pakai balok juga. Maaf, ini saya yang mukulin siapa? Itu Fran Manangsang, Dia adalah Pemilik. pemilik Oriental Circus Indonesia. pemiliknya langsung. Iya, langsung dia yang mukulin saya. Oke. Dia juga yang rantai setiap malam. Pemiliknya langsung. Langsung. Jadi setiap tidur malam saya dirantai. Sampai saya untuk buang air Dirantai di mana? di tempat tidur. Dirantai Kan tempat kita tidur. tidur di karavan. Oh iya. Di karavan itu ada isi beberapa anak. Saya di karavan itu isinya 6 orang, satu karavan. Jadi pada saat saya dirantai, teman-teman semua melihat. Mbak Butet nggak pernah coba lari siang-siang gitu? Saya nggak berani. Nggak berani. Saya nggak berani. Oke. Wow. Oke. Sebelum saya lanjut nih, Pak, saya tanya dulu. Ini kejadian-kejadian ini ada buktinya nggak? Jadi gini, Bang. Pada tahun 1997, Vivi sebelah ini sudah lari Lari dari Oriental Circus. Taman di Safari. taman safarinya. Waktu itu dia ditugaskan di taman safari. Ini beda lagi kejadiannya. Jadi
Ini beda-beda kejadian. Nggak, maksudnya ini bukan di Oriental Circus-nya. Jadi begini Bang, Oriental Circus itu adalah awal sebelum adanya Taman Safari. Oke. Setelah adanya Taman Safari ada yang dibagi. Ada yang tetap di Oriental Circus keliling se-Indonesia. Show, ada yang di Taman Safari. Dia Oke. dipindah ke Taman Safari. Nah, di sanalah dia akhirnya lari karena tidak kuat. Oke. Dianggap di Taman Safari itu lebih nyaman, nyatanya lebih menyiksa. Lari dia, ketangkep, dihabisi. Nah, suatu saat lari lagi sampai akhirnya ke Semarang, minta tolong ke Profesor Muladi. Saat itu anggota Komnas HAM. Laporlah dia. Turun yang namanya Komnas HAM. Jadi kalau sekarang yang namanya Taman Safari tidak mengakui, ini ada bukti, Bang. Ini gini ya, karena saya tuh kan waktu kecil juga kita ke semuanya ke Taman Iya. Safari ya, dan kita ngeliat kayaknya acaranya bagus-bagus aja, nggak ada masalah, orang di sananya baik-baik, happy-happy gitu ya. Nggak tahu kalau ada hewan yang disiksa dan sebagainya, saya nggak tahu. Tapi ini manusia. Kalau hewan masih mending, ini manusianya. Iya makanya, Iya. makanya. Jadi ini dari Komnas HAM, Ini Komnas HAM. pernyataan Komnas HAM tentang kasus. Rekomendasi di sana terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Oke. 1, anak-anak dieksploitasi. 2, anak dipisahkan dengan orang tua. Jadi mereka ini Bang, direkrut itu sejak kecil. Usia 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun. Itu sudah diambil dari orang tuanya. Dari mana? Mereka pun tidak tahu asal-usulnya. Tahu-tahu sudah di sirkus. Nggak, tunggu. Mbak dari usia berapa di situ? Saya kurang tahu. Hah? Kurang tahu. Kurang tahu tuh gimana? Jadi saya tahu di situ umur kurang lebih 2 tahun sudah dilatih. 2 tahun udah dilatih? Iya, Orang tuanya nggak tahu di mana? nggak tahu. Oh, berarti diambil dari apa dibeli? Ada yang Saya nggak paham mengatakan nih, makanya. kalau dari saksi-saksi yang sudah lari akhirnya ketemu dengan orang tuanya, katanya dulu memang dikasih uang 300. Oke. Ini kan rata-rata mungkin keluarga-keluarga tidak mampu diambil, tetapi janjinya itu adalah disekolahkan sampai ke luar negeri. Jadi orang tuanya pun tidak tahu kalau anaknya ternyata dididik menjadi pemain Nah sirkus. sekarang ketahu nggak orang tuanya siapa? Nggak tahu. Sampai sekarang nggak tahu. Nggak tahu orang tuanya siapa? Nggak tahu. Dan ini banyak nggak? Banyak, masih ada lagi teman-teman. Masih banyak, Ini teman. seperti Saya itu, juga nggak tahu. Nggak tahu juga. Jadi kalian nggak tahu orang tuanya siapa? Nggak tahu. Dari umur 2 tahun udah diambil di sirkus. Iya, saya umur 2, mungkin sekitar umur 2 tahun. Saya tidak tahu juga. Ada teman-teman lain yang mengalami hal yang sama. Sama. Ya Banyak. mayoritas Ada. begitu memang. Ada yang Bang. berani bicara juga? Ya sekarang Nggak, maksudnya ada teman-teman lain yang berani bicara juga? berani. Berani bicara juga? Berani. Oke. Bentar nih. Saya bukan mentertawakan kasusnya ya, tapi agak nggak masuk ke Jadi di otak saya. dalam rekomendasi ini dinyatakan bahwa asal usul anak ini harus jelas. Jadi ini rekomendasi Komnas HAM. Kalau Taman Safari tidak mengakui, ya aneh. Ya, di sini saya baca bahwa praktek latihan terhadap anak-anak sirkus dan disertai tindakan-tindakan disiplin yang keras hendaknya dijaga bla 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 bla. Tapi di sini tidak ada bukti penyiksaan ya. Iya. Dia tidak Bang, mengakui. yang dimaksud bukti penyiksaan, Komnas HAM itu ketemu dengan para korban. Iya betul. Pertanyaan saya, ada buktinya nggak penyiksaan? Ya kalau itu kan bisa aja. Ini saya juga ada bekas. Iya bang. Maksud saya ada kan Nggak, gini, kalau kalau di polisian kan pasti akan minta bukti. Itu maksud saya. paham, tetapi kondisinya tidak memungkinkan ada CCTV. Oke. Kondisinya tidak memungkinkan saksi pegawai-pegawai yang tahu, ART rumah tangga yang tahu untuk bersaksi Betul. sekarang. Saya bukannya nggak belain teman-teman ya. Iya. Maksud saya kalau di kepolisian kan akan meminta bukti, itu yang jadi masalah Betul. gitu. Nah, gimana untuk membuktikan ini nanti Mudah di kepolisian? sekali. Ini perspektifnya bukan pidana biasa, Bang. Perspektif yang dibawa dalam kasus ini adalah hak asasi manusia. Oke. Ada 60 korban yang dia tidak tahu asal-usul orang tuanya. Berarti kalau Satu. kita ambil aja pembuktian itu nggak ada, tapi yang anak kecil ini dari usia mana berapa usulnya? tahun itu ada buktinya ya. Tuh, Oke. satu. Yang kedua, tidak ada pendidikan di situ. Mereka ini tidak pernah mengenyam pendidikan, Bang. Jadi langsung dilatih untuk sirkus. Untuk sirkus. Diajarin hanya baca tulis, Oke. Bukan oleh sekolah. bukan Oleh dengan pegawai. karyawati. Iya, iya. Iya. Jadi itunya hanya baca, berhitung sedikit-sedikit aja.
Ini saya kesini dulu ya, boleh? Ini kan tahun berapa ini? 97 Sudah di Komnas HAM. sudah di Komnas HAM. Dan apa kesepakatannya? Jadi mereka diminta untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Saya memahami konteks dulu Bang, belum ada undang-undang HAM. Dulu belum ada undang-undang pengadilan HAM. Gitu loh. Jadi wajar rekomnya itu diminta untuk menyelesaikan. Tapi faktanya janji hanya tinggal janji. 1 rupiah pun tidak ada kompensasi kepada Boleh tahu korban. perjanjiannya berapa? Enggak ada. Enggak, waktu itu katanya kompensasi berapa? Loh, yang diminta oleh Komnas HAM supaya ada ganti rugi. Tapi Mereka nggak ada dijanjikan tidak Tapi bicara nggak- nilai. Tidak bisa. Oh, nilainya tidak Tidak, ada. Tidak Tidak ada. Nilainya ini April 1997 ya. Oke, Ibu kaburnya tahun 1996. 1996. Ibu kabur juga? 94. 94. Iya, 1994. Kabur juga. Iya, sama, kabur. Oke, saya mau tanya dulu tentang penyiksaan ini, ya. Ini saya balik lagi bahwa di sini yang jadi masalah kan nanti ketika saya nggak tahu nih endingnya mau dilaporkan apa, karena kalau dilaporkan penyiksaan polisi minta bukti endingnya. Nah, tapi mungkin dari cerita anggap saja benar terjadi, apa penyiksaannya apa? Kalau benar, tadi kan dipukulin. Dipukul. Itu kalau dipukul sudah sehari-harinya kita semua. Latihan itu pasti dipukul. Kalau kita tidak bisa show yang bagus, itu pasti juga dipukul. Pakai apa, Bu? Pakai tangan. Pakai tangan, Kadang pakai pakai rotan, bak. apa yang ada pokoknya dipukul ke kita. Oke. Nah, ada berita sampai mulutnya dijejelin kotoran Itu gajah. saya pada saat itu usia mungkin sekitar 11 tahun, mungkin masih kecil kan. Di situ kita kan makannya pakai nasi bungkus. Tapi kalau untuk bos dia makan masakan. Ada daging empal. Oke. Saya ambil untuk saya makan. Saya kepingin itu. Ibu ambil makanannya Iya, Bos. makanannya bos itu. lalu ibu Sama teman saya sebetulnya ada lagi 2, cuman dia tidak ada, tidak. ini cuman gara-gara ibu pengen nyoba empal. Iya, empal itu. Terus Lalu dia ibu langsung diapain? ketahuan, dibilangin sama pembantu ke bos saya. Diapain ibu? Dijejelin tai gajah, dipegangin. Dipegang ya? Dipegangin sama pembantu itu. Terus saya dijejelin tai gajah. Sama pada saat itu sama istrinya Fran. Dijejelin tai gajah. Saya diam aja, udah tutup, tapi dipegang dari sini, akhirnya masuk, saya makan. Ibu makan tai gajahnya? Ya karena dipegangin semuanya, saya kan nggak bisa apa-apa lagi. Dan itu bukan, teman-teman yang lain juga lihat waktu saya diituin. Cuman semua teman-teman nggak ada yang berani ngomong apa-apa, nggak ada yang bantu. Saya ini nggak kenal dengan nama tersebut ya, Frans, dan tadi kan sebutnya Frans ya, atau ibunya atau istrinya Frans. Tapi maaf saya tahu ibu pasti sedih sekali. Ini pada udah lama ya kejadiannya. Tapi ketika ingat ibu, Sering saya trauma itu masih ada kalau ditanya. Makanya dulu kadang kita sudah tidak punya siapa-siapa, nggak mau mempermasalahkan ini. karena nggak mau mengingat ini. Ya, cuman kadang kalau ditanya, mesti saya langsung nangis dengan hal-hal seperti ini. Terus apa yang bikin ibu sekarang ngomong? Karena saya udah banyak teman, semua mendukung, saling membantu. Terus akhirnya saya ada keberanian, kita kan banyak. Kalau dulu kan kita punya hidup masih belum seperti ini gitu. Boleh tahu nggak? Maksudnya ini kan tahun 90-an. Apa yang membuat saat ini terbuka gitu? Kan tadi sudah sempat diam nih, sudah sempat melupakan gitu kan? Apa yang membuat tiba-tiba berkumpul mau ngomong ini apa? Ada apa? Kan tadinya tahun 97 itu kami cuma disuruh menunggu Ya, dari pihak Komnas dan Taman Safari. ya. Terus setelah itu kami udah nggak punya. Nah, setelah kasus saya itu, saya tuh tidak punya kontak senior-senior saya karena dari dulu nggak pegang HP. Setelah kasus saya viral, semua teman saya tuh kalau kurang lebih ada 11 sama saya itu ternyata ngelihat di TV. Lihat di TV, jadi mereka ngontak-ngontak media. Nggak, pertanyaan saya, kenapa ibu memviralkan kasus ini sekarang? Yang sekarang. Nah, Nah, kenapa ini sekarang kan mereka menanyakan, Vi, kasus yang lu dulu itu udah ini belum, udah selesai belum? Katanya. Ada yang nanyain lagi. Iya, teman-teman saya dan ini ketemu di media sosial. Berarti ini bertanya kasus tahun 97. Iya. Iya, pada nanyain gitu.
Akhirnya terus Terus saya kan ketemu di media sosial nih Heeh. kemarin waktu sebelum corona itu. Saya bilang saya belum selesai, dikiranya saya udah udah dapat selesai. ganti rugi dan sebagainya. Karena kalau misalnya udah dapat bantu-bantu yang susah lah gitu. Saya bilang saya boro-boro seperak aja saya nggak dapat, saya bilang gitu. Makanya terus Terus ibu saya bilang, "Ya, kamu mau nggak?" Katanya, kita rame-rame lagi katanya. blow up ini. Ya saya mau, karena saya memang belum menerima sepeser pun. Ibu pernah diapain? Saya disetrumin. Disetrum? Iya, Strom gajah, Bang. setruman gajah yang panjang alat kelamin saya. Saya karena Apa? pernah alat kelamin sama badan saya disetrumin. Karena saya pernah melarikan diri. Oke, saya ngomong sama Bapak dulu deh ya, biar tenang dulu. Ini saya minta maaf juga ya, jadi akhirnya jadi keinget lagi. Tapi memang tujuan kita kan memang untuk memberitahukan apa yang terjadi. Iya. Pak, ini kan tadi, ini berarti klien Bapak? Iya. Bapak pengacara ya? Iya. Ini kliennya Bapak ya? Klien Bapak tadi, apalagi Mbak Butet tadi menyebutkan nama loh. 3 nama saya sebut. Frans Manangsang, Jansen Manangsang, Tony Sumampo. Ini 3 bersaudara. Ya, ini sudah menyebutkan nama nih. Iya. Kalau menyebutkan nama itu ada resikonya. Siap. Betul ya? Betul. Betul ya. Nah, kenapa sampai berani menyebutkan nama? Bahkan bukan inisial nih Anda sebutkan. Ya karena saksi-saksi korban ini yang tahu dia yang mengalami disiksa. Apa yang harus ditutup-tutupi? Ada rekomendasi Komnas HAM. Jadi ini kasus, Bang. Ini bukan kasus baru yang harus diungkap, bukan. Sudah selesai di Komnas HAM. Mengakui ada eksploitasi. Apanya? Bahkan kemarin ketika kita ketemu Wamenham, dikatakan oleh Wamenham, ini sudah sangat sistematis. Dan ini perbudakan. Mereka kerja puluhan tahun, tidak pernah digaji. Suruh main latihan. Ada penyiksaan di situ. Dan, ini tuh pelakunya ownernya, gitu. Ownernya. Bukan pegawainya. Bukan. Maksudnya mungkin ada manajernya atau Oh, enggak. Kalau kadang-kadang memang ada pelatih gitu senior, tapi mukulinnya nggak seperti mereka itu, biasalah mukulnya gitu, cuma Paling biasa aja. cubit. mukul disiplin gitu. Iya, cuma Cubit, cubit. tapi kayak kalau gitu. mereka itu yang Kalau mereka tuh terlalu keras Tidak punya hak. mukulinnya, kayak tidak punya benar-benar. kemanusiaan untuk kita. Iya, saya paham. Maksudnya kalau orang tua pun karena kan kadang-kadang juga mukul, nyubit ya. Tapi ini artinya sudah Keras. kekerasan ya di Iya. luar itu ya. Nah, ini tapi nggak ada yang sampai korban jiwa ya? Ada yang Ada. meninggal. Sampai meninggal? Ada yang meninggal bukan karena dipukulin, Bukan ya. karena jatuh Jatuh. lagi latihan. Oke. Tapi bukan karena penyiksaan ya? Bukan. Oke. Nah, Pak, saya masih bingung di sini. Kita anggap ini semua benar. Ini sudah ada surat dari Komnas HAM tahun 97. Nah, tuntutannya apa sekarang? Apakah pidana atau ganti rugi atau apa yang dituntut di sini? Ada 4, Bang. Oke. 1, harus dibuka asal usul mereka. Siapa orang tua mereka? Saya nggak yakin mereka tahu dah. Ini soal lain, tapi ini yang menjadi tuntutan kita. Oke. Karena mereka ini nggak punya identitas. Oke. Kalaupun sekarang mereka punya KTP, itu karena upaya mereka sendiri setelah dalam pelarian itu. Berarti bisa masuk jual beli Perdagangan orang. dagangan orang dong. Iya. Oke. 1, asal usul harus dibuka. Yang kedua, masih banyak sisa-sisa pemain sirkus yang masih ada di dalam. Apakah di dalam itu karena kesejahteraannya lebih terjamin, atau masih dalam ketakutan, kita tidak tahu. Harus diperiksa. Harus diperiksa, Oke. harus ditanya, mau keluar atau masih tetap di situ. Karena bisa saja memang sudah berubah manajemen ya, atau Iya. apa mungkin ini kan sudah lama mungkin anaknya yang megang udah berbeda caranya, tapi kita nggak tahu nih ya. Betul. Intinya ya. Oke, jadi harus ada pemeriksaan. Ada pemeriksaan. Detik ini seperti apa perilakunya. Oke, itu yang kedua Oke. ya. Yang ketiga, harus ada pengadilan. Tahun 97 belum ada undang-undang HAM. Ya. Kalau sekarang kan sudah ada. Dan ini kategori pelanggaran HAM berat. Menurut Undang-Undang Pengadilan HAM, pelanggaran berat tidak
mengenal kadaluarsa. Jadi pidana atau perdata? Pidana tetap, Pidana tetapi tetap. bukan pidana biasa KUHP. Kalau itu bicara kadaluarsa. Dan menurut mereka, Kasus 12 tahun, udah lebih dari 12 tahun kan? ini udah lebih dari 30 tahun. Bukannya kasus Tahun ada 90. bukankah kasus ada kadaluarsanya? Itu kalau pidana biasa, Bang. Ini pelanggaran HAM. Oke, ini masuknya pelanggaran HAM ya, oke. Betul. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat baru bicara soal ganti rugi. Sekian puluh tahun mereka dipisahkan dengan orang tua, dipaksa main sirkus, Kerja. mendapatkan kekerasan, tidak mendapatkan gaji. Maka harus ada ganti rugi kepada para korban. Berapa jumlah orangnya? Kalau menurut teman-teman itu sekitar 60. Yang sudah Sekarang ngobrol? kurang lebih 20. 20 ini sudah ngobrol nih ya? Iya, sudah. Berarti nanti tuntutannya bisa lebih dari 20 orang? Ya mudah-mudahan nanti pada bisa ngontak kami, soalnya kan pada pisah-pisah, nggak tahu di mana. Jauh, ada yang di Dompu, ada yang di mana. Oke, Ibu pernah lihat nggak? Maksudnya kalau itu kan penyiksaan terhadap Ibu sendiri ya? Tadi juga apa di listrik lah. Teman-teman juga begitu? Sama. Ada sama. Jadi kita tuh waktu latihan itu sirkus tuh tendanya ditutup. Jadi tidak boleh ada karyawan yang melihat waktu kita latihan. Jadi kalau mereka mukulin kita tuh karyawan nggak tahu. Jadi yang ngelihat ya teman-teman kita Tunggu, sendiri. saya nggak ngerti karyawan nggak boleh lihat. Nggak Bukankah boleh. Anda juga karyawan atau beda? Anda pemain? Dulu gitu? kan saya diangkat anak dibilangnya sama mereka. Saya juga nggak tahu Diangkat anak statusnya. juga? Saya nggak pernah. tahu ya status saya seperti apa. Apa saya karyawan, apa saya anak angkat, saya juga Gini, nggak tahu. Mungkin pertanyaan pertama gini, mungkin awal dulu deh. Ibu di situ sebagai apa? Pemain sirkus, Apa? akrobat, ya banyak Oh, yang berarti pemain ya, Iya. pemain ya. Iya. Oke, pemain misalnya yang Yang tali-tali, iya, yang di atas, gantung-gantung terus muter, kelenturan tubuh itu apa gadis plastik. gadis plastik. Ibu Oke, akrobat. tidak hubungan dengan hewan-hewan ya. Tidak. Oke, kalau Mbak Butet, Saya gadis plastik, balet tali, balet tali, gadis plastik. Berarti ini guling gelas, apa? guling gelas. Apa itu guling gelas? Itu gelas taruh di sini Taruh kita di sini, muter-muter. Oh banyak. iya. Oh ini Isi air. zaman dulu, sirkus Iya, zaman dulu yang iya. dilempar terus Ya, itu guling lagi. gelas. Terus saya juga main anjing. Ada hewannya juga. Iya, anjing, tapi kan Anjing, jinak pudel. kan. Jinak. Udah anjing Anjing jinak. pudel. Anjing pudel. Saya penasaran. Ini di luar ini ya. Ada nggak penyiksaan terhadap hewan? Ya, Kalau hewan kayak gajah ada. ada ya, latihan kan harus dilatih terus setiap hari. Ya paling dipukul, disetrum itu ada juga. Oke. Tapi memang kadang-kadang ada yang cara melatih kan memang punishment dan itu kalau hewan ya. Saya nggak membenarkan hal ini ya. Cuman makanya sekarang tuh sirkus hewan tuh sudah mulai dilarang tuh. Karena memang mereka mau dilatihnya ya memang mau nggak mau harus dengan Disiksa. begitu gitu. Karena kan insting mereka ya. Berarti teman-teman juga banyak yang mengalami hal yang Iya, sama. Dan sama. ini semuanya pemain ya, Pemain. bukan karyawan ya. Oh, Bukan. bukan. Oke. Ada yang parah diperlakukannya? Ada yang sampai dibecutin. Jadi dia disuruh lari saya ngelihat itu dia disuruh lari di lapangan di Di panggung itu, Panggung sirkus. sambil dibecutin. Karena dia kurang lincah. Sambil Becutin dibecutin. pakai? Pakai becutan apa ya? Kayak kuda apa kali ya yang panjang gitu. Becut Perempuan? gajah. Perempuan namanya Hayati. Rusak dong. Iya, badannya sampai saya ngelihat Kan bebekas sih berarti. berbekas dia waktu itu saya lihat dia berbekas merah-merah gitu. Oke. Kalau pelecehan seks tidak ada ya? Kalau pelecehan seks saya nggak Tidak. tahu. Oke, ada. tidak ada ya. Tidak. Jadi intinya adalah kekerasan. Kekerasan. Intinya begini. Intinya mungkin coba correct me if I'm wrong ya Pak ya. Intinya ini adalah mempekerjakan anak kecil untuk menjadi pemain sirkus. Iya, dipaksa itu kami itu dipaksa. Mau tidak mau karena tidak Iya. tahu apa-apa kan? Iya, karena kami juga tidak ingin jadi pemain seperti itu, dipaksa dipukulin juga kan kita nggak mau. Oke, dan pemain sirkus itu kan kalau tidak hobi, tidak suka. Saya punya anak angkat juga ya memang hobi balet, Balet, melintir-melintir tuh iya, badan saya tuh. Tapi dia hobi kan. Tapi kalau orang tidak hobi, tidak suka, maka ngajarinnya biasanya harus dengan paksaan gitu kan intinya Iya. kan. Jadi ini diajari dengan paksaan. tapi berlebihan bahkan sampai penyiksaan. Itu ya intinya ya. Iya. Oke. Dari pihak mereka gimana Pak?
Sampai hari ini kalau kita baca di media, dia menyangkal ada eksploitasi. Menyiksa. Kalau kita sederhana saja, bentuk tim pencari fakta, lintas sektoral, ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan, ada Kementerian HAM, ada Komnas HAM, leading sektornya, untuk kembali ketemu dengan para korban. Satu tadi, kembali ke asal usul. Yang kedua, keseharian. Mereka ini Bang, suruh cerita kesehariannya aja loh. Udah kayak robot. Tidak ada waktu ngobrol, tidak ada waktu bersenang-senang. Usia anak-anak itu enggak ada. Pokoknya latihan, makan, tidur, latihan, makan, tidur. Jawaban mereka masih menyangkal. Menyangkalnya dengan apa kata-kata? tidak ada eksploitasi. Tidak ada itu. Tapi kan kalau tidak ada itu berarti harus dibuktikan anak-anak ini dari mana ya gitu ya. Asal usulnya aja yang pertama itu. Itu yang kedua. Ini generasi kedua. Ada generasi anaknya ini, Bang. Hah? Tadi kan cerita di awal dia pacaran, Bang. Betul, punya anak itu kan. Dia kan punya anak. Sehat, Dia ini dipisahkan. Dan anaknya baru ketemu 2 tahun setelah dia melahirkan. Baru bisa ketemu 2 tahun kemudian. Jadi saya tidak menyusui, tidak apa. Saya masih di rumah sakit. Anak saya sudah dibawa dulu sama istrinya Jansen. Dibawa ke Jakarta, katanya ke Jakarta. Saya baru tahu ternyata dibawa ke Pondok Indah. Untuk? Iya, dilatih juga ternyata. Ini tuh disirkuskan juga. Disirkuskan juga anak saya, sampai disirkus juga. Ada penyiksaan terhadap anak ibu juga. Tapi saya tanya, dia bilang biasa, hanya pukul-pukul biasa aja. Tapi kan saya setelah tahun 94 kan saya kabur dari sirkus. Karena saya juga udah gak kuat. Anak ibu? Saya tinggal. Jadi saya tinggal. Karena saya waktu anak saya umur 2 tahun saya sempat lihat di Pondok Indah. Kan ditaruh di sana bersama bayi-bayi yang lain. Saya tidak tahu itu banyak bayi. Mungkin sekitar ada 12 anak mungkin. Bayi? Banyak bayi-bayi di sana. Di Pondok Indah itu. Salah satunya itu anak saya, Debbie. Ini berarti diambil untuk dilatih semuanya? Betul. Dilatih semua. Terus begitu. Saya terus sudah itu. Pada saat itu anak saya nggak mau sama saya. Ya. Karena Usia berapa? Debbie waktu itu hampir sekitar 2 tahunan. Itu ya nggak mau karena nggak tahu Nggak siapa, kenal. nggak kenal. Siapa, iya. Nah, ibu perginya pada saat di Terus usia saya berapa? pergi Debbie lahir tahun 90. Terus saya tahun 94 itu saya pergi. Saya pikir saya harus pergi. Berarti di usia 4 tahun ya? Iya. Saya harus pergi. Untuk diri saya sendiri saya itu juga. Karena usia generasi saya juga semua udah pada keluar. Terus saya udah tidak merasa nyaman, udah nggak punya teman. Kan sudah generasi baru lagi Ibu kan. umur berapa itu? Saya pada saat itu mungkin usia saya sekitar 23 kali. 23. Itu udah nggak ada penyiksaan dong? Kalau 23 udah bisa ngelawan nih kayaknya. Sudah, cuman tetap tempeleng itu pasti tetap Oke. itu tetap ada. Tapi Cuman nggak seperti pada saat waktu karena kecil. saya kan tidak melanggar. Kan saya bisa dirantai itu kan karena saya melanggar. Oke, Apa yang oke. tidak boleh dengan bos saya itu saya melanggar. Ibu sekarang sudah bertemu dengan anak ibu. Anak ibu sudah keluar? Sudah. Sudah? Alhamdulillah sudah. Udah keluar? Sudah. Oke. Diajak lari, Bang. Saya yang ngajak lari. Sekarang anak ibu usia berapa? Anak saya umur usia 35. Anak ibu usia 35. Udah berkeluarga? Sudah. Udah berkeluarga. Jadi sudah hidup normal. Sudah normal. Kalau ditanya tidak ada penyiksaan seperti itu? Dia bilang dipukul biasa gitu, dipukul. Oke. Seperti tempeleng gitu, Ya. sudah biasa. Itu kan seharian makanan kita itu. Ya. Seperti itu. Karena Cuman- benar katanya Bapak tadi, bisa saja beda nih. Atau sekarang mungkin lebih baik gitu kan. Tapi ini kan kita bicara kasus ini ya, di tahun itu ya. Jadi ketemu lagi setelah usia 16 tahun. 16 tahun. Anaknya usia 16 tahun, main sirkus di Magetan, akhirnya dia ngasih tahu temennya, ada sirkus di sini, ada anakmu. Dia dari Malang datang ke Saya Magetan. Kok anak ibu mau ikut ibu? Pertama dia tidak mau, dia panggil saya tante waktu itu. Hmm. Cuman dia lihat saya aja. Terus pada saat itu kehidupan saya sudah mulai lumayan. Saya udah nggak pembantu, saya udah kerja di salon. Saya bisa sedikit-sedikit Dan salon. ibu tuh keluar dari sirkus kabur jadi pembantu. Iya, saya pertama pembantu dulu. Karena nggak punya kemampuan apa-apa ya. Nggak punya, identitas saya bikinnya di luar setelah 3 tahun, mungkin 3-2 tahun. Saya minta tolong mulai ada berteman. Terus saya minta tolong bikinin KTP buat identitas saya. Berarti pembantu rumah tangga. Iya. Karena tidak punya kemampuan apapun. Kecuali main sirkus. Ahlinya di situ.
Oke, setelah pembantu lalu kerja di Salon. salon. Ya, saya diajarin nyuci. Ada salah satu salon yang baik. Saya diantarin nyuci rambut. Akhirnya saya belajar di situ. Sekarang Ibu Ya, saya di spa itu. masih Tetap saya di situ. masih di salon itu. Nggak, sudah pindah-pindah. Sambil itu saya udah mulai pindah-pindah salon. Sekarang saya kebetulan di rumah karena tidak terikat. Saya juga punya anak satu kan masih sekolah. Heeh. Di salon kan sekarang usia saya segini kan sudah tidak mau. Oh, tapi maksudnya Ibu sekarang bisnisnya apa? Gak bisnis, kerja. Nggak, kerja ya mijet di rumah-rumah, Oh, spa. spa di rumah-rumah. Iya. Oke, suami ada Ibu? Ada, Suami ada, punya anak lagi? punya satu. Punya anak lagi. Si pria tersebut yang dulu itu nggak tahu kemana? Saya nggak tahu di mana, kan dikeluarkan dari Artinya si anak ini nggak tahu ayahnya siapa juga sampai dong? sekarang nggak tahu, belum ketemu. Saya ingin cari, cuma saya juga bingung di mana. Kan dia kan karyawan. Sering saya dipertanyakan dulu. Saya bilang, tolong kamu ngerti, saya juga tidak tahu. Iya. Kalau saya tahu, saya nggak mungkin nggak kasih tahu, saya bilang. Kan itu juga pada saat itu karyawan. Saya nggak tahu karena pada saat itu saya juga dibawa ke Pondok Indah. Dengan kejadian itu saya dibawa ke Pondok Indah, terus karyawan itu dikeluarkan, saya nggak tahu lagi udah. Pondok Indah apa sih tempat sirkusnya? Rumah bos. Itu rumahnya bos. Base campnya kita kalau di Jakarta kita dibawa ke Pondok Indah itu kadang. Itu kan rumahnya bos. Ini berarti usianya mereka sudah Sudah sekitar 80 lebih. Sekarang ini. ini tuh masih ada nggak sih sirkus ini? Udah nggak ada. Udah Tahun dimuseumkan. 2020 ya Iya, dimuseumkan. udah Dimuseum. dimuseumkan di Brigen. Di Prigen. Alat-alat di museum kan pengertiannya. Udah nggak beroperasi. Udah nggak sirkusnya. operasi. Jadi udah nggak ada lagi keliling. Cuman anak-anaknya masih jadi pemain sirkus. Dipisah, ada yang di Brigen, ada yang di Safari Bali, ada yang di Taman Safari. Itu masih Menggunakan ada. nama Oriental Circus. Enggak, sudah tidak ada. menggunakan nama Oriental Sirkus lagi. Jadi Oriental Sirkus itu sudah Tidak ada. Tidak ada. udah dimuseumkan. Anak-anak ini bermain. Anak-anaknya ini ya Di Taman bermain Safari. Jadi Jadi karyawan aja gitu. Iya, Iya, karyawan. jadi- Jadi Ya semenjak mungkin jadi karyawan. semenjak dari kasus saya 97 itu, dulu kan nama saya Vivi Sumampau. Itu nama saya Vivi Sumampau. Semenjak dari kasus 97 itu, anak-anak ini sudah tidak boleh tidak dikasih nama marga mereka itu. Jadi tidak mau disangkut pautin sama marga Sumampau maupun Manangsang. Jadi mereka itu tidak boleh memakai nama marga mereka itu. Oke. Jadi sisa-sisanya masih ada pemain-pemain masih ini. Masih ada. Di usia berapa ini mereka? Mungkin waktu saya saya kan terlahir 96 tuh, dulu waktu saya ninggalin mereka masih umur 6 tahun, ada yang 9 tahun gitu. Mungkin sekarang umurnya udah di atas 30 tahunan. 38, 30-an. 30-an. Iya mungkin ya. Tapi kan umurnya nggak panjang ya. Pemain-pemain ini kan maksudnya umurnya Punya nggak masa emas, masa masa keemasan. emasnya nggak panjang Oh, ya. iya. Maksudnya kan Tapi masih ada yang masih main. masih ada yang main. Ada penerusnya nggak setelah itu? Nggak ada ya udah. Oh, sudah Nggak nggak ada. ada. Udah Sekarang nggak yang ada. semenjak Sudah dari nggak kasus itu udah nggak ada lagi penerusnya lagi, anak-anaknya juga yang bayi-bayi itu yang dulu masih ada itu. Semenjak kasus 97 ada yang sebagian dipulangkan, nggak tahu, saya nggak tahu dipulangkan kemana. Katanya waktu itu sih masih ada bayi-bayi. Generasi itu tadinya mau ada lagi. Taman Safarinya masih. Taman Safari masih. Semakin rame. Oke. Ini sudah mencoba menghubungi nggak pihak mereka? Tentu kita tidak punya kapasitas apapun. Mereka ini sering mempertanyakan aja udah nggak direken kalau orang Surabaya bilang. Apalagi kita. Maka yang kita minta, negara tidak boleh abai. Negara harus terlibat menyelesaikan. Bang Deddy, yang namanya pelanggaran HAM itu selalu dilakukan oleh aparat negara. Itu dulu. Tapi ini tidak ada kaitannya dengan negara. Ini swasta. Betapa kejam perilakunya kepada anak kecil, anak-anak bayi itu. Tidak boleh ini ditutup. Cerita ketika si Debbie anaknya ini punya teman balita-balita itu diambil dari mana. Ini kan harus dibuka semua itu. Bahkan ada yang meninggal 2 di lokasi situ. Dimakamkan di mana. Harus dibuka. Dari pihak mereka ada respon nggak? Selain press release atau apa?
Saya hari ini baca di di CNN.com mengatakan ini persoalan individu. Tidak ada kaitannya dengan Taman Safari. Padahal pemilik sirkus sekaligus pemilik Taman Safari. Taman Safari. Pemilik saham Taman Safari. Jadi satu pemilikan itu. Sorry saya potong. Taman Safari itu sampai sekarang masih milik mereka bukan? Masih milik Masih. mereka. Masih ya, oke. Karena saya kan nggak tahu bisa Iya. aja dijual jadi Taman Safari yang sekarang mengakui bukan gitu kan bisa. Tapi ini masih milik mereka ya. Masih milik mereka. Dari merekanya sendiri tidak ada menghubungi Nggak ada ibu sama sekali, nggak ada etikat baik sama sekali. Kami itu sempat waktu itu secara kekeluargaan pun mereka tidak merespon. Oke, tapi Sebelum kasus ini viral, kami tuh udah upaya tapi tidak direspon. oke. Tapi dari berita ini keluar ancaman juga nggak ada ya? Belum nyampe. Nggak ada ya. Nggak ada. Pokoknya intinya tidak merespon gitu ya. Iya. Tidak merespon. Oke. Nah, nextnya apa Pak? Nextnya kita akan audensi dengan Komisi 3. Ini komisi yang membidangi hukum. Kita audensi dengan Komisi 13 membidangi hak asasi manusia. Saya percaya ada keterlibatan negara maka masalah ini akan selesai. Sejarah kelam ini akan kebuka semua. Kalau pemahamannya Bang selama ini dari para korban, Taman Safari punya backing. Nggak mungkin bisa diungkap. Faktanya rekomendasi tahun 97 Komnas HAM pun tidak ada hasilnya. Semakin memperkuat bahwa kita ini siapa. Gitu. Tapi kan pemerintahannya udah berubah. Pak. Nah, mumpung pemerintahnya ini baru, banyak teman-teman saya wamennya ini juga teman aktivis sama saya. Makanya sangat responsif. Saya percaya kasus ini akan bisa dibuka sepanjang ada kemauan keras dari pemerintah. Bagaimanapun mereka ini loh, jangan sampai stateless, nggak punya kewarganegaraan loh. Andai kata misalnya dipersulit, asal usul nggak punya KTP, udah selesai dia ini. Sebenarnya pada saat itu tuh bahkan tidak sampai nuntut pidana ya. Pernah sudah, tapi info dari Komnas HAM sudah di Tutup. SP3. SP3. Oke. Tapi kalau Tapi saya waktu itu sempat waktu tahun 97 itu saya pernah ke Mabes Polri. Saya melaporkan eksploitasi seperti itu, terus saya melaporkan saya disiksa. Terus katanya kamu punya bukti nggak untuk disiksanya? Karena saya kan dulu nggak ngerti visum. ya itu dia kan itu yang tadi saya Saya permasalahkan. nggak ngerti visum. Saya Benar. kata kamu punya visum. Saya bilang visum tuh apa? Saya bilang saya kan nggak ngerti. Makanan apa gitu loh. Iya. Iya, visum visum itu. tuh kayak apa Pak? Saya bilang gitu. Itu bukti kamu dipukulin. Ya saya kan nggak ngerti Ya Pak. itu benar Bu. Itu makanya awal tuh saya nanya itu ada bukti nggak? Kalau misalnya bukti sini luka nggak bisa Saya- diterima masalahnya. Katanya terus dan lagi ini udah 10 tahun katanya lebih 10 tahun. Katanya itu udah kadaluarsa. Tapi kan katanya saya dengar masalah eksploitasi itu nggak ada Ya karena kadaluarsa. HAM ya larinya ya. Karena HAM ya. Tahu-tahu saya tahun 2003 keluar surat udah di SP3 sama Mabes Polri. Karena tidak ada bukti. Tidak ada buktinya. Saya juga itu nggak tahu Pak Dedi. Kalau ada surat recommended 2003 itu saya nggak tahu. Saya baru tahunya kemarin pas 2024 ada surat itu ada surat. dari Komnas HAM. Saya kan kembali ke Komnas HAM untuk membuka kasus Oh, ini. akhirnya kelihatan lah bahwa kasus ini pernah di ternyata SP3. Iya. Oke. Saya bilang kok saya nggak nerima surat itu. Oke. Padahal tahun 2002 saya pernah datang lagi ke Komnas HAM. Menanyakan. Saya nggak bisa nyalahin polisian juga nih karena mereka butuh bukti dan visum dan apa. Tapi kalau ini udah 20 orang bisa kesaksian yang banyak nih, ini hal yang berbeda nih sekarang ya. Dan larinya ke HAM nih sekarang. Kalau saya tekankan di sini sebenarnya larinya adalah anak-anak ini aja dulu di mana Iya. gitu kan. Kalau penyiksaan tidak ada bukti, ini anak-anak ini apa ini? Asal usulnya ini. Kasus apa ini? Apakah ada suratnya atau tidak? Dan bukti kan bisa banyak cara nih. Nah, Ibu berarti tadi kalau Ibu kabur juga kan? Saya kabur. Kabur kerja apa? Waktu itu saya belum kerja. Sempet saya jaga-jaga toko. Oke, jadi pokoknya Nggak punya sama uang. lah ya, udah Iya. pokoknya berarakan dah tuh Terus hidup dari situ ya. bersih rumah orang gitu, cari-cari sambung buat hidup lah gitu. Oke, saya penasaran. Ini yang benar-benar pengen dituntut adalah pidananya atau ganti ruginya? Semuanya Bang. Kalau sekedar misalnya teman-teman ngomong ganti rugi tanpa pidana, kok kesannya tidak elok menurut saya. Ya kesannya nyari duit gitu Iya. kan. Ha-ha. Maka yang terpenting adalah fakta yang harus diungkap dulu. Ada penyesalan nggak dari para pelaku ini? Meskipun mereka usia sudah tua. Tapi faktanya
kok jangankan menyesal, ngaku aja enggak, apalagi menyesal. Iya, iya. Karena kalau bicara pidananya nih, tadi saya kaget usia udah 80 lebih semua. Bisa jadi kan lupa kapan, Iya. kamu siapa ya. Bisa Makanya. saja dia sok lupa kan gitu. Apa takutnya lupa apa pura-pura amnesia kita nggak Iya, tahu. bisa jadi usia 80. Logika juga begini Bang, masa sih kalau satu orang bohong, dua orang mungkin bisa. Dulu di Mabes juga Tapi gitu. kalau- Kamu ada saksi nggak kalau kamu tuh dipukulin? Saya bawa saksi itu waktu itu beberapa teman saya. Ternyata kan nggak punya visumnya itu. Iya, iya. Karena kita nggak ngerti visum tuh apa. Ya, ya. Makanya mau dibentuk tim untuk memeriksa ya, intinya membentuk tim untuk memeriksa. Oke. Mas, kenapa bisa tiba-tiba jadi pengacaranya? Saya ini pengacara juga aktif di medsos. Oke. Saya suka bikin konten orang-orang mencari keadilan. Kita viralkan. Oke. Suatu saat dari para korban itu menghubungi saya. Bercerita kasus seperti ini. Udah kita buat konten segala macam terus naik. Akhirnya saya menghubungi Wamen. Ada kasus, direspon. Udah hari Selasa kita tunggu. Kita berangkat ke Jakarta. Berarti sampai detik ini baru di situ ya? Iya, Tapi Baru di kan situ. Menteri pemberdayaan perempuan iya, sebelumnya. Sudah. kemarin sudah saya ke sana. Sudah ke sana Sudah juga? direspon baik sama Ibu Menteri dan katanya kami akan dipertemukan Dengan? pihak Taman Safari. Nanti katanya kita coba, nanti kita pertemukan, kita ngobrol katanya gitu. Pihak Taman Safari ini siapa? Manajemennya bisa? Iya, makanya saya bilang mungkin dia nggak akan datang, nggak akan Iya, berani. Pihak Taman Safari Iya, siapa pasti dulu kan? manajernya karena manajernya juga kan nggak ngerti Nggak apa-apa. ngerti apa-apa, iya. Iya, percuma. Kata saya pasti pengen tahu aja yang datang siapa. Nanti suatu kita mau dipertemukan katanya gitu sama dari Mabes Polri, dari Komnas HAM, dari Komnas Perempuan. Semua. Abang yakin dengan kasus ini? Yakin. Kalau saya punya keyakinan. Sekali lagi ini pemerintahan baru. Maka toh juga tidak ada kesalahan dari orang-orang pemerintah. Nggak ada urusannya dengan penyiksa ini. Maka itu akan lebih mudah diselesaikan. Kalau saya bukan nggak yakin, saya setuju. Cuman saya melihat ada ini nggak semudah ini loh bang, kasus ini tuh. Karena pertama mereka sudah manula, ya kan, maksudnya nggak ingat mau ngomong apa gitu kalau ngomongnya begitu. Kedua bukti-bukti kurang nih karena sudah lama banget nih kejadiannya, sudah lama sekali gitu. Nah, tiga, pihak manajemen mungkin udah berubah nih gitu. Nah, jadi apalagi Anda tadi mengatakan nih usianya udah 80. Bang Deddy, kalau ini kasus baru, kita mengacunya ke rekomendasi Komnas HAM, udah selesai itu. Berarti kasus ini Terjadi sudah ada ya. eksploitasi. Oke. Jadi intinya ini sudah pernah ada kasusnya. Udah diinvestigasi, mereka sudah mengakui dan mau ngasih ganti rugi kok. Cuman janji tinggal janji. Ada nggak di sini tertulis mau memberikan ganti rugi? Kayak kalau menurut saya dia tidak tertulis di situ. Cuman bilangnya mau diselesaikan secara kekeluargaan dan dia mau menerima saya kembali bekerja di Taman Safari. Saya bilang saya tidak akan kembali. Karena saya takut saya pasti habis dimakan macan, saya bilang gitu. Tapi dia bilang ingin menyelesaikan. Ingin menyelesaikan. Oke. Ini tuh sebenarnya cuma surat peringatan dari Komnas HAM kan? Iya. Berdasarkan investigasi mereka. Iya. Pada saat itu belum bisa langsung dilanjut hukum ya? Ya karena ini belum ada undang-undang HAM, Bang. Ini juga tapi bantahannya bahwa Yuli sengaja diserahkan orang tuanya. Ya inti katanya dititipkan gitu yang tadi itu kan, yang dititipkan. Sekolahin ke luar negeri. Kan. Nggak tahu negerinya negeri antah berantah atau mana. Ini kasus nggak mudah ini sebenarnya, tapi terus berjuang lah ya, karena harus terus berjuang. Jadi sampai detik ini saya menyimpulkan bahwa belum pernah bertemu dengan pihak mereka ya. Belum. Oke. Ingin ketemu? Gak apa-apa kalau dikasih. Saya pengen ketemu walaupun takut lihat mukanya, tapi saya pengen. Pengen apa? Pengen balas dendam atau gimana? Kalau nggak ada hukum mah saya pengen pukul lagi seperti dia Dia mukulin udah saya. tua nggak usah. Biar dia rasain apa yang kita rasain dulu. Biar anaknya lihat. Kalau nggak ada hukumnya ya di negeri ini. Dia kan mukulin saya dulu nggak mikir hukum. Gitu.
Oke, jadi ingin ketemu ya. Oke. Nanti kita lihatlah coba apa dari pihak Oriental Sirkusnya bicaranya seperti apa. Berarti ini belum masuk pengadilan ya, Bang ya? Belum, masih jauh. Laporan polisi? Belum. Jadi kita mengusulkan supaya dibentuk tim pencari fakta Oke. untuk ketemu dengan para korban. Karena harus menyelamatkan yang masih di dalam. Kenapa nggak langsung masuk sekalian ke laporan? Laporannya jadi begini, Bang. Kalau ini menggunakan perspektif hak asasi manusia, yang berhak mengatakan ini ada pelanggaran HAM atau tidak, Dari Komnas HAM. Komnas HAM. Oke. Selama ini Komnas HAM mengecewakan buat para korban. Tidak ada tindak lanjut. Ayo kita menggunakan undang-undang HAM. Nggak ada. Makanya kita pakai pemerintah dulu. Supaya pemerintah yang mempertemukan dengan Komnas HAM ini loh. Ada instrumen. Kenapa nggak digunakan? Oke. Ada 60. Bukan 20, Bang. Ada 60. Baru yang terkoordinir ini yang bisa kontak-kontakan ini 20. Ini tuh saya mau pertanyaan terakhir. Kejadian-kejadian ini itu kan katanya ditutup ya. Yang lihat kan cuman pemain sirkus. Ada nggak sih orang luar yang melihat ini? Ada sih satu karyawan Pak Sugi itu ya. Yang karyawan Pak Sugi. Samsudin juga tahu kan? Iya. Poni dipukulin. Cuman yang MC, yang karyawan MC ada ada. jadi pemain sirkusnya juga ada sebenarnya. Artinya kalau mau dikumpulin mah saksinya banyak. Banyak. Ada dan banyak ya. Ada kalau itu. Oke. Ya kami berharap dengan podcast ini semakin viral sehingga ada tekanan politik kepada pemerintah untuk supaya segera bergerak bentuk tim pencari fakta Ya. itu, Bang. Ya, betul karena di sini semuanya balik lagi ke Komnas HAM harus membuat tim pencari fakta dan menurut saya harus dijalankan tim pencari fakta itu. Mau nanti hasilnya apa tapi harus gerak dulu lah. Kalau nggak gerak jadi diam-diam ya semua diam-diam balik lagi ke tahun 97 tuh. Jadi nggak ada apa-apa lagi gitu kan ya. Oke, baik. Saya agak stres ya tadi dengerin ada kejadian seperti ini tuh kayak di film-film gitu. Betul. Maksudnya kayak di film-film. Ternyata di Indonesia ada. Ada juga yang sampai cacat ada. Lumpuh, Lumpuh jatuh, sekarang nggak bisa Ida. jalan. Ida. Gara-gara. Jatuh dari terapis. ketinggian 15 meter. Itu kalau jatuh cacat itu apakah lalu dia setelah dia kan nggak bisa main lagi dong. Iya. Dia nggak bisa main lagi. Terus Udah diapain? jalan aja udah nggak bisa. Terus diapain? Setelah dia tidak bisa main lagi, dia Dia baru baru dikembalikan, dipulangkan ke orang tuanya. Padahal ceritanya pada saat main sirkus orang tuanya itu mencari di situ, tetap dihalang-halangi, Disembunyikan waktu dia Jadi sebelum begitu dia cacat, Tidak berguna. begitu nggak berguna, baru dibalikin ke orang Iya. tuanya. Balikin ke Udah orang tua. gila. tanpa kompensasi. Terus dia jatuh pun kesalahannya sana. Kecernya itu belum bisa. Terus dipaksa main. Apanya? Kecer kan Jadi terapis, main terapis itu terapis. kan dari sini ke sini terbang. Ya. Ada Jadi kecer ini kan? tuh lepas dari sini langsung dia Kecernya nyangkut di pinggir Iya. jaring terus langsung jatuh. Jatuh. Jadi kecer belum bisa disuruh main karena di sirkus kan kadang ada pejabat yang nonton. Nah kalau belum bisa disuruh main kan ada pejabat malah jelek dong. Iya. Makanya terus terjadi jatuh itu. Terjadi jatuh karena anak-anak itu kan mukanya ada yang sedikit mirip-mirip gitu. Itu dikeluarkan bahwasannya tidak apa-apa. Kan langsung mati lampu dimatikan pada satu show. Terus dibilangnya tidak apa-apa. Padahal yang jatuh ini Ida ini tergeletak di belakang. Jadi di switch orangnya, Iya, diganti orangnya. Iya, terus ini tidak apa-apa. Stuntman. Pakai stuntman orangnya. Jadi seakan-akan penonton lihat itu nggak Tidak masalah. apa-apa. Wow. Terus udah gitu padahal Idanya itu tergeletak di Di belakang nggak langsung dibawa ke rumah sakit tidak langsung dibawa ke rumah sakit pada waktu sampai besoknya. Besok. Satu malam. Ini cerita-cerita ini tuh udah dikeluarin semua. Udah. Ida ikut ke Wamen kemarin ikut. dengan pakai kursi roda. Dan hebatnya Bang, setelah keluar dari sana dalam kondisi cacat, dia semakin punya prestasi. Sekarang jadi pemain Pimpong meja Tenis disabilitas meja, nasional. Iya, tapi kan Nah ini ceritakan yang usia kandungan 9 bulan masih bergelantungan di atas ini. Harus main. Saya tetap mana main. bisa 9 bulan gitu. Bisa. Ini dia saya ngangkat saya. balai tali main ini Gelantungan saya di naik ke atas. atas ini saya yang angkat. Jadi saya usia sampai penonton yang bilang. Tunggu.
usia kandungan 9 bulan itu kan kelihatan gendut. Iya, tapi Iya, masih tapi mungkin karena saya suka setiap hari show olahraga terus mungkin jadi perut saya agak kecil. Tidak Anda cuman nih penonton tahu pada saat itu. Iya, maksudnya Anda tuh tipe yang badannya nggak membesar, perutnya doang ya? Iya, saya kan itu tipenya. Atlet Jadi nggak terlalu besar. Nggak kelihatan muka semua, nggak kelihatan, Nggak. cuman perut doang. Iya, Bron. Tapi penonton pada saat itu ada yang tahu. Karena bos itu kan setiap ada lagi show, dia suka nonton duduk di sela-sela penonton. Apa ini komentarnya penonton apa buat Oriental Circus itu. Dan pada saat itu dia dengar ada penonton yang bilang, "Itu kok hamil masih disuruh main?" Gitu. Saya main balet tali ke atas. Jadi itu dipaksa main. Dipaksa main. 9 bulan hamil, gelantungan di atas. Iya. Udah deh, udah. Betapa kejamnya, Bang. Udah yuk, udah. Karena katanya mereka juga sering suruh pungut makanan sisa penonton Ya. katanya. bukan Ya. disuruh. Bukan disuruh karena kita kekurang. Ya, Nah, namanya anak kecil pengen Kan nyicipin kepingin. permen, kan kita dulu ini nggak boleh rasanya makan apa permen. sih? Ya, kan Terus kita nggak nyicipin punya pisang. Saya pernah ngambil pisang itu buat gajah. yang kan nggak hijau. punya uang untuk beli. Nah, Ya. Itu emang saya- kan dikasih makan? Jadi saya dulu kita nggak dikasih makan kayak gitu-gitu nggak. Kan nggak Taunya dikasih makan nasi bungkus aja gitu. Nasi bungkus apa isinya? Isinya kadang telur, kadang sayur. Pokoknya kita makannya seperti Kan bukan itu. makanan kayak ciki-ciki gitu, kita nggak tahu. Kita nggak pernah. tahu, kita Oh. nggak dikasih. Terus Iya. saya pernah nyicipin makanan pisang buat gajah. Itu baru mau makan udah ketahuan saya dijujulin 5 sisir harus habis gitu. Sampai saya sakit perut sampai buang airnya di plastik gitu. Saya roti nyicipin sedikit doang. Ketahuan dijujulin 10 bal gitu roti. Ya masalahnya kalau ini tuh gini ya, masalahnya nih beda kalau atlet kan ada kontraknya ya. Atlet ada kontraknya tuh. Kontraknya nggak cocok, bisa pindah dia. Kok atlet kan juga gitu, ketahuan makan permen, makan diomelin juga gitu, karena mereka kan emang harus jaga badan, jaga apa. Tapi ada kontraknya tuh, ada urusannya, ada duitnya, ada apanya. Kalau ini ya anak kecil pingin kan ininya Iya, kan. ngambilin permen bekas orang itu mah kita kan hari Minggu tuh libur, gak latihan. Pagi-pagi tuh jam 6 tuh ngambilin bekas orang makanan di tribun-tribun. Karena penonton kan kalau minggu itu rame. Jadi Sampai banyak. bekas tuh dicuci, dimasukin kantong, kadang baru kita makan. Pengen coba gitu. Apa rasanya? Ya oke lah. Yang penting satu udah lewat, dan kalau kita balik lagi ke masa itu pasti akan membawa trauma yang luar biasa. Ya. Tapi justru menurut saya perjuangan teman-teman ini, kalau semua yang diceritakan ini benar, maka perjuangan teman-teman ini sebenarnya bukan untuk mereka, tapi untuk kedepannya. Iya. Ya. Supaya tidak lagi ada kejadian-kejadian seperti ini. Karena ini bisa saja, ini bisa saja kejadian nanti di tempat lain, bukan di sirkus nih. Bisa loh di pabrik, bisa di berbagai bidang, kita kan nggak pernah tahu ya. Tapi ini untuk supaya nanti ke depannya orang bisa speak up kalau ada hal-hal seperti ini sebenarnya. Oke, baik, terima kasih banyak. Saya masih agak shock dengar. Tapi mudah-mudahan mudah-mudahan kasusnya segera terbuka kebenarannya, dan supaya balik lagi supaya tidak terulang kejadiannya di hal-hal lain, karena menurut saya kejadian seperti ini bisa saja bukan terjadi di sirkus, bisa terjadi di banyak hal, dan ini anak kecil dari usia 2 tahun ya. Iya, 2 tahun saya. Ada yang Kurang 0. lebih. Ada yang bayi. Oh ya 0 ini Ya, ya benar. mungkin saya juga diambil dari bayi, saya juga nggak tahu. Nggak Iya. tahu Soalnya saya sampai sekarang pun saya nggak tahu identitas saya. asal Jadi, usul, umur juga nggak tahu Ibunya, berapa. ayahnya, kakek, nenek nggak tahu. Anda juga nggak tahu. Tahu. Jadi bank, jadi KTP semua, kakak semua. Nggak tahu. Itu kita bikin sendiri KTP. KTP Karena bikin di luar, sendiri di karena luar kan- dibantu Iya. teman. Kalau kakak kan setelah menikah. Iya, artinya orang hilang dong Anda itu. Iya, iya. Saya pernah itu dibilang orang hilang waktu ngurusin itu. Iya memang orang Jadi nggak hilang. tahu asal usul dari mana. Iya. Oke, baik. Terima kasih buat kehadirannya. Oke, Kita makasih, Bang pantau Deddy. terus ya. Kita pantau terus kasusnya. Mudah-mudahan selesai cepat. Ya. Mudah-mudahan Amin. selesai cepat, dan apapun itu yang terbaik buat semuanya. Ya, let's close this. 5, 4, 3, 2, 1. And close the door.